Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Bawa Kristiana, PKA 17, akan menyampaikan tugas individu sebagai organisasi atau lembaga negara bisa berjalan dengan optimal apabila ada anggarannya. Pimpinan lembaga harus bisa dan memahami bagaimana cara mengelola anggaran atau mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, penyajian, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Jadi, anggaran tersebut untuk menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tentunya di setiap tahapan pengelolaan keuangan atau anggaran sudah diatur oleh SOP atau aturan-aturan yang berlaku dengan harapan bisa efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam prakteknya, di Lapas Pasuruan ini masih terdapat berbagai tantangan atau kendala dalam pengelolaan keuangan. Di antaranya ketidaktertiban administrasi dalam penggunaan anggaran. Kemudian kurangnya anggaran, salah satu contohnya untuk anggaran makan warga binaan dikarenakan bertambahnya narapidana sehingga akan mempengaruhi ketersediaan anggaran sampai akhir tahun. Tertundanya pembangunan lapas baru juga menjadi penghalang dalam penyerapan anggaran karena adanya efisiensi dari pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan manajemen risiko bagi petugas atau pejabat pengelola keuangan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan arti risiko dalam bidang tugas keuangan termasuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Sehingga dalam selanjutnya dibutuhkan pelatihan manajemen risiko dan pelatihan keuangan bagi petugas. Langkah-langkah untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan di Lapas Pasuruan yang saya pimpin, saya akan melakukan pemeriksaan dokumen keuangan tahun 2024 sebagai identifikasi titik-titik rawan penyimpangan. Sehingga kedepannya saya lebih tahu di mana titik-titik rawan penyimpangan yang akan terjadi. Kemudian penyusunan dan penegakan SOP keuangan harus dijalankan. Dengan SOP yang ada, insya Allah dengan menuruti SOP itu semua akan berjalan dengan baik tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Kemudian mengimplementasikan aplikasi keuangan yang sudah ada dengan benar dan teliti, sehingga tidak akan ada terselisihan atau selisih antar anggaran atau biaya yang akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam hal transparansi, saya akan mengadakan rapat kepada seluruh pejabat struktural tentang anggaran yang ada dengan rincian kerja anggaran di lapas ini. Kemudian setiap bulannya akan kita publikasikan penggunaan anggaran sehingga seluruh pegawai mengetahui masih ada berapa anggaran yang tersisa. Di akhirnya, setelah itu berjalan, akan ada evaluasi dan pengawasan secara berkala oleh pengendali teknis keuangan tiap triwulan. Dengan melaksanakan administrasi keuangan dengan benar dan teliti, serta membuat roadmap risiko secara terstruktur, saya meyakini dapat mengurangi potensi penyimpangan anggaran dan meningkatkan optimalisasi anggaran yang ada sesuai dengan rencana penarikan dana. Saya berharap pengawasan dan evaluasi berkala terhadap administrasi keuangan dan mitigasi risiko agar terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko-risiko yang ada. Saya berharap juga segera diperbanyak pelatihan-pelatihan bagi pegawai di bidang keuangan sehingga meningkatkan kompetensi di bidang keuangan. Saya berkomitmen dalam pelaksanaan tugas, khususnya sebagai KPA, akan selalu berpedoman dengan aturan dan SOP yang berlaku, serta menjunjung tinggi integritas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.